Mas Joko. Saya tanya, dari mana Mas? Dari rumah sakit. Ngapain Mas? Saya mau cari darah. Oh, tuh. Ternyata di rumah sakit stoknya habis. Oh gitu. Di hati saya, oh mungkin buat itu. Tapi saya itu diam. Tapi alangkah kagetnya, kok berselang berapa hari kemudian, kok terdengar lagi anggota keluarganya itu meninggal. Dan saya kagetnya, kok kenapa Mas Joko tega? Demi kekayaan, kok menghilangkan anggota keluarganya. Menjauhlah saya dari Mas Joko. Dan saya itu nggak mau dekat-dekat lagi sama Mas Joko. Dan beberapa tahun kemudian, kok terlihat Mas Joko kok posisi penampilannya kok beda lagi. Saya tanya Mas Joko, Mas Joko, sampean kok penampilannya beda, ini gimana? Iya Mas, ya memang gini perjalanan saya. Terus bagaimana Mas? Sudah biarlah, yang lalu biar berlalu katanya. Apa itu Mas? Saya sudah kehilangan semuanya. Selamat malam Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Ketemu lagi dengan Pak Heri, narasumber yang kemarin. Pak Heri akan membawakan cerita bahasanya Pak Heri tahun 2015 pernah melakukan ritual pesugihan sama temennya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Odeng. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat sampai hari ini, detik ini sehat terus pokoknya. Alhamdulillah. Gimana ceritanya mulai awal? Ini awal mula cerita. Saya itu punya teman atau sahabat. Itu kehidupannya itu minus, di bawah rata-rata, minus sudah. Dan kehidupannya pun untuk makan aja susah. Pekerjaan dia itu susah. Dan semuanya susah lah gitu. Jadi dia tuh curhat sama saya. Gimana Mas, kok kehidupan saya begini? Cerita-ceritalah terus curhat. Jadi saya tanggapi curhatnya itu. Dan teman saya itu ya boleh ganti namanya Mas Joko lah gitu ya. Jangan kita sebut inisialnya siapa, Mas Joko gitu aja. Itu pernah sama saya itu, saya diajak Mas Joko, bilang ke saya, Mas, ayo bantuin saya Mas, antarkan saya. Kemana tujuan saya, ikut aja sudah. Saya ingin cari pesugihan Mas. Itu katanya. Saya tanya, pesugihan apa? Ya nggak tahu, yang penting saya itu bisa sugih gitu. Itu begitu.
Terus saya ngikutlah, karena dimintai tolong teman, ayo ikut saya antarkan. Berangkatlah ke Blitar, katanya. Blitar mana mas, saya tanya. Ya pokoknya di Blitar. Nah, sudah perjalanan, nyampailah kita di Blitar. Yang mengerti akan alamat dan tujuan ya Mas Joko itu, saya nggak ngerti. Sampailah di situ, di desa yang namanya Desa Jimbe. Itu yang saya ingat. Dan di situ tanya menanya, nah mencari orang pintar yang berinisial, ya boleh dikatakan Mbah lah, Mbah Pintar gitu aja. Di situ Mas Joko mencari Mbah Pintar. Nah Mbah Pintar di situ ketemulah silaturahmi, ngobrol bareng. Nah Mas Joko itu diajak Mbah Pintar itu masuk ke kamar khusus, dan saya di ruangan depan, saya sendiri disuruh menunggu. Setelah berselang beberapa menit ataupun berapa, ya kurang lebih 1 jam lah, entah apa yang dibicarakan dan apa yang ada dalam persyaratan itu, saya sendiri nggak tahu, saya nggak ngerti pesugihan apa yang dia minta, itu yang dia tanyakan, yang dia inginkan. Dan di situ terjadilah yang namanya ritual di ruangan khusus, dan saya tidak diperkenankan masuk, dan saya tetap di luar. Tapi waktu saya duduk di situ, kok lama ya, kok nggak keluar-keluar. Cobalah saya intip, kok di situ di dalam itu kok banyak sesajen gitu loh. Bau apa itu namanya? Harumnya bunga, bunga-bunga macam. Terus bau asap dupa gitu. Tapi saya diam. Lah urusan dia, saya nggak mikir udah. Setelah berapa lama kemudian, si Mas Joko itu ngajak saya pulang dengan membawa sesuatu gitu loh. Dengan membawa sesuatu, dibawalah di buntal dengan kain putih, nggak salah itu ya, kain putih. Nah di situ dimasukkanlah ke tasnya. Nah dari situ selesai semuanya, pamitlah saya sama inisial Mas Joko gitulah, nama samaran Mas Joko. Pulanglah ke daerah asalnya Mas Joko. Nah di situ setelah itu ya saya pulanglah dengan aktivitas masing-masing. Beberapa bulan kemudian kok saya ketemu Mas Joko gitu, kok terlihat orangnya itu beda gitu loh dari sebelumnya. Penampilannya rapi dan kayaknya itu ya penuh gimana ya, penuh gaya kebos-bosan lah gitu, kayak bos lah. Saya tanya Mas Joko, Saman sekarang kerja apa? Usaha apa sekarang? Ikut saya mau kerja Mas Joko. Saman soalnya kelihatan enak sekarang, kelihatan gimana lah, kelihatan walah daripada dulu. Mas Joko menjawab,
Saya cuma buka warung nasi. Ya kalau mau, ya sampean juga buka warung nasi kayak saya. Ya disitulah. Terus berselang berapa bulan ya, pas kita jalan-jalan, ya sedikit punya uang lah juga gitu ya, untuk jalan-jalan. Nah itu, kita mampirlah ke warungnya Mas Joko. Tapi disampainya di warung situ ya, kok suasananya itu kok beda sama warung yang lain gitu loh. Warung yang lain itu sepi. Lah, punya Mas Joko kok kayak ini ya, kayak antri karcis gitu loh. Orang beli makanan tapi kok ada antrinya gitu loh. Oh berarti Mas Joko ini sukses. Mungkin masakannya enak gitu, mungkin. Ikutlah saya di situ. Saya ikut makan di situ di Mas Joko. Dan di warungnya Mas Joko, ya kita ngobrol-ngobrol lah masalah apa kegiatan sekarang, gimana keadaan, gimana posisi sekarang lagi. Ya saya jujur tanya, saya masih kekurangan Mas Joko. Kalau sampean tanya seperti itu, gimana? Sampean apa sudah sukses? Gitu. Ya bilang ya saya belum sukses kan gitu. Ya itulah. Setelah itu kita pulang, dan kita mau bayar sama Mas Joko nggak boleh, karena teman gitu loh. Kalau kesini dibilang kalau mau kesini aja sudah. Lapar makan di sini, nggak usah mikir bayar. Itu katanya Mas Joko ya. Akan tetapi saya punya rasa penasaran di sini. Penasaran, saya kunjung lagi ke sana, tapi saya nggak mampir. Saya lihat sedari Mas Joko masih belum buka warungnya ya, buka di sore hari. Padahal mereka di samping kanan kiri itu sudah pada buka, dan pengunjung ya sudah mulai berdatangan di kanan kiri. Tapi anehnya ya, setelah Mas Joko buka, warung samping kanan kiri itu loh sepi. Pengunjungnya berkurang ke warungnya Mas Joko semua kayaknya itu ya. Orang datang ke Mas Joko, kayak orang antri gitu loh. Kayak orang antri sembako seperti itu dah. Nah, di situ saya mulai ya mengingat dulu kan Mas Joko pernah mengajak saya diajak, ayo cari pesugihan tuh katanya. Apa ini ya? Tapi ya saya tidak ambil putus asa. Saya mau datang ke rumah Mas Joko, datang. Saya silaturahmi, ya ditanggapin baik, gitu. Jadi waktu saya ketemu sama Mas Joko, nah di situ itu ya biasa-biasa aja, sudah santai enak gitu. Nah, terus selesai silaturahmi kita pulang lagi, penasaran lagi, kita datanglah ke rumah Mas Joko lagi. Mas Jokonya nggak ada. Setelah saya duduk merokok habis 1 batang ya kayak gini, Mas Jokonya datang, kok membawa kresek gitu ya, kresek gitu, kayak minuman kemasan gitu loh. Jadi saya tanya, dari mana Mas Joko? Nggak ada. Saya habis dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Nggak ada. Gitu. Nah, udahlah kita santai aja ngomong. Terus di suatu saat lagi saya mampir, penasaran lagi ke rumah Mas Joko. Nah,
disitulah saya itu melihat Mas Joko yang sampai sekarang saya waktu itu ya, sampai di waktu itu saya lihat mobil punya, rumah baru ya, sampai beli sawah itu kayaknya itu di desanya itu sampai nggak boleh gitu. Kok saya itu tanda tanya, kok jualan nasi aja seperti itu, kok bisa segalanya ya? Ini pakai apa ini? Pesugihan apa? Itu di hati saya. Ya itu sudah. Tapi saya itu nggak banyak tanya sama Mas Joko. Dan Mas Joko itu ya enjoy saja sudah. Cuma Mas Joko itu bilang begini, saya tanya, Mas Joko gimana sekarang? Alhamdulillah daripada dulu. Sampean gimana? Ya saya gini-gini aja. Nah, disitulah Mas Joko itu ya seperti menunjukkanlah kemewahannya itu seperti menunjukkan. Di suatu saat saya itu pernah mempunyai kesulitan ekonomi. Tak teleponlah Mas Joko, teman di mana? Saya ada di rumah. Tapi sebentar lagi saya ke warung. Ya, kalau mau ke rumah aja langsung. Ya, saya ke rumahnya dia. Datang ke rumahnya dan Mas Joko itu gini. Saya curhat. Mas Joko, saya itu lagi keadaan minus Mas Joko. Tolong bantu saya. Sewaktu itu saya dibantu. Setelah saya dibantu, berselang berapa bulan kemudian, saya itu punya kesulitan lagi. Saya datanglah ke Mas Joko. Katanya Mas Joko, ini ya Mas, nek sampean itu biar nggak hidup susah, ayo sampean ikut saya antarkan ke tempat yang dulu itu, ke tempat saya yang dulu waktu sampean saya ajak ke sana. Jadi saya itu penasaran. Dan waktu saya itu penasaran, nah disitulah saya timbul ya lebih curiga daripada yang curiga gitu loh. Dan suatu saatnya lagi itu ya, itu Mas Joko kok dengan harta yang segitu banyaknya, kok kenapa anggota keluarganya itu ada yang diambil yang puasa. Itu anaknya, itu anggota keluarganya. Ya tidak usah disebutkan inisialnya, siapa nama anaknya, yang penting anaknya gitu loh. Dan di situ sewaktu habis selamatan anaknya yang ke-40 hari mungkin itu ya. Nah, di situ Mas Joko itu pas saya datang, Mas Joko itu ada katanya di dalam. Itu kata anaknya yang satunya, kakak daripada yang meninggal. Terus saya tanya, ayahnya di mana? Itu ada di dalam, gitu, di dalam kamarnya. Saya terus secara nggak sengaja saya intip, lagi ngapain dia itu, gitu loh. Ternyata dia itu mengeluarkan yang namanya keris, entah keris apa namanya itu, apa keris yang
sesuai yang dinamakan di desanya yang namanya keris jimbe itu ya, saya nggak ngerti juga. Di ritualnya itu kok saya itu melihat Mas Joko itu kok mengeluarkan di dalam tas kresek buntalan seperti buntalan yang saya lihat yang baru pulang dari rumah sakit itu. Ternyata keris itu ditaruh di dalam piring, di atasnya piring dengan bunga-bunga banyak ya. Yaitu ternyata keris itu dikasih minum darah di situ. Kaget saya. Dengan rasa kaget itu ya. Kok seperti ini? Kok keris dikasih minum darah? Gitu. Nah disitulah saya itu tahu di situ. Nah terus saya itu kembali duduk dan di situ Mas Joko keluar. Dia itu menawari saya lagi, ayo tak antarkan ke tempat yang dulu supaya kehidupan kamu itu berubah seperti saya. Terus saya itu menjawab, enggak, sudah, saya biar hidup seperti ini aja daripada nanti ada resiko di keluarga saya. Oh tidak, katanya, bilang tidak. Tapi saya ngerti bahwa anaknya itu jadi korban salah satu. Dan terus di situ, ya, di situ itu, saya itu mencurigai Mas Joko di situ. Kok Mas Joko itu ketemu lagi saya itu di jalan. Saya tanya, dari mana Mas? Dari rumah sakit. Ngapain Mas? Saya mau cari darah. Oh, tuh. Ternyata di rumah sakit stoknya habis. Oh gitu. Di hati saya, oh mungkin buat itu. Tapi saya itu diam. Tapi alangkah kagetnya, kok berselang berapa hari kemudian, kok terdengar lagi anggota keluarganya itu meninggal. Dan saya kagetnya, kok kenapa Mas Joko tega demi kekayaan kok menghilangkan anggota keluarganya. Menjauhlah saya dari Mas Joko, dan saya itu nggak mau dekat-dekat lagi sama Mas Joko. Dan beberapa tahun kemudian kok terlihat Mas Joko kok posisi penampilannya kok beda lagi. Saya tanya Mas Joko, Mas Joko, sampean kok penampilannya beda, ini gimana? Iya Mas, ya memang gini perjalanan saya. Terus bagaimana Mas? Sudah, biarlah, yang lalu biar berlalu, katanya. Apa itu Mas? Saya sudah kehilangan semuanya. Kehilangan anak, kehilangan anggota keluarga. Dan di situ saya itu melihat Mas Joko itu kayak punya rasa penyesalan lah. Saya pun nggak mau cerita tanya banyak ataupun menanyai Mas Joko. Dan di situ Mas Joko itu cerita sama saya, menyatakan penyesalannya, dan banyak cerita dan banyak curhat sama saya, bahwasanya mencari kekayaan dari sesuatu di luar itu Allah ya, itu bahwasanya itu bersifat sementara. Dari angka 0 menjadi 100, dari 100 turun lagi ke 0. Disitulah saya menyimpulkan bahwasanya
kekayaan dari pemuja setan, dari pemuja sesuatu yang nggak benar. Memang sifatnya itu nggak kekal. Saya simpulkan lagi, saya nggak bakalan ikut-ikutan seperti Mas Joko, karena Mas Joko sudah habis-habisan, habis harta juga habis keluarga. Ya disitulah saya itu nggak ada niatan ikut-ikut seperti Mas Joko untuk mencari kekayaan ataupun pesugihan. Bahwasanya pesugihan itu nggak bener, sampai kapanpun tetap nggak bener namanya pesugihan. Terus sekarang Mas Joko itu kehidupannya gimana? Kerjaannya dia itu gimana? Nggak pernah dengar lagi. Sempat saya itu melihat Mas Joko ya, dan terakhir yang saya lihat keadaan Mas Joko, satu, sudah nggak terawat, sakit-sakitan, ekonominya itu hancur, makan pun nggak bisa, dan habis semuanya sudah. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah berkenan mau bercerita lagi soal pengalamannya. Saya dari tim Ekspedisi Kang Oteng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.